Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Hermawan dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi pengantar ekonomi yang sudah saya pelajari dari awal hingga saat ini. Baik, yang pertama adalah ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia secara individu dan secara berkelompok membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginan secara maksimal. Mungkin ini agar mencapai kepuasan dan kemakmuran. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut, ada kebutuhan-kebutuhan prioritas. Nah, ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kehidupan ini mendasar dan harus dipenuhi setiap manusia, jadi wajib dipenuhi. Kebutuhan primer ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sandang atau pakaian. Manusia sangat membutuhkan pakaian, karena tanpa pakaian manusia akan mudah terkena penyakit, dan juga fungsi pakaian itu menjaga aurat. Yang kedua adalah pangan atau makanan. Setiap manusia pasti membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia pasti akan meninggal. Yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Setiap manusia wajib atau harus mempunyai tempat tinggal, karena tidak mungkin manusia tinggal di jalanan atau di jembatan dan sebagainya. Dan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan sekunder ini berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Jadi ini tidak wajib dipenuhi. Contohnya kebutuhan sekunder ini adalah pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer atau kebutuhan utama dan kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua itu sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan pelengkap saja. Dan di dalam ekonomi ada juga istilah motif ekonomi. Alasan yang mendasari tindakan tersebut adalah hasrat ingin berkuasa. Contohnya ini adalah perusahaan seperti Indomaret. Nah, ketika perusahaan Indomaret ini sukses, pasti dia ingin memiliki inisiatif untuk mendapatkan keuntungan baru, yaitu dengan cara membuka cabang-cabang di berbagai daerah. Motif yang kedua adalah keinginan akan penghargaan. Setiap manusia pasti ingin dihargai, tetapi orang yang dihargai biasanya ada orang-orang yang penting, seperti orang yang memiliki perusahaan besar dan kaya. Motif ekonomi yang ketiga adalah keinginan melakukan pekerjaan sosial, yaitu seperti ketika sudah mempunyai uang yang cukup, ingin menyumbangkan dananya ke masjid, sekolah, atau ke panti asuhan, dan sebagainya. Dan ada juga di dalam ekonomi itu istilah sasaran ekonomi. Dalam sasaran ekonomi ini ada namanya alternatif pilihan, yaitu alternatif pilihan ini sangat dibutuhkan. Kita harus mempunyai. Kenapa? Karena jika suatu saat pilihan pertama kita itu gagal, maka kita masih memiliki kesempatan untuk memiliki pilihan yang lainnya. Sasaran ekonomi yang kedua adalah tindakan cepat dan hemat. Kita harus memiliki inisiatif, yaitu dengan memanfaatkan modal yang sederhana bisa menghasilkan yang besar. Misalnya menjual es batu. Kita hanya perlu bahannya hanya air saja dan plastik. Sasaran ekonomi yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini adalah berusaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu hingga memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ciri-ciri prinsip ekonomi itu yang harus kita miliki. Yang pertama adalah bersikap hemat. Kita dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan.
kita juga harus membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan. Sifat yang kedua adalah menyusun skala prioritas. Dalam memenuhi kebutuhannya, kita harus membuat urutan pemenuhan kebutuhan. Jadi, berdasarkan kepentingan, jadi yang sangat penting itu didahulukan. Yang ketiga adalah bertindak rasional. Dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi, selalu menggunakan akal sehat, bukan emosi atau hawa nafsu. Jadi ketika kita ingin melakukan ekonomi harus sesuai pikiran. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan untung dan rugi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, selalu mempertimbangkan keuntungan dan rugi ini harus didapat. Jadi kita bisa tahu kita ini rugi atau untung. Nah, di dalam ekonomi juga ini ada namanya fungsi kegiatan ekonomi. Di dalam fungsi ekonomi tersebut ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan ini berfungsi sebagai produsen yang diperlukan oleh rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan perusahaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perusahaan barang. Jadi, perusahaan barang ini adalah perusahaan yang hanya menjual produk yang dihasilkan oleh produsen dan digunakan oleh konsumen, seperti rokok, gula, garam, dan sepatu. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan layanan kepada pelanggannya, seperti hotel, transportasi, pengantar barang, GoFood, Gojek, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Adalah penyedia faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan ini meliputi manajer, karyawan, beserta atasan-atasan, dan staf-stafnya. Dan sedangkan pemerintah itu adalah berfungsi untuk mengatur kegiatan atau jalannya ekonomi yang melibatkan milik negara seperti BUMN, minyak, PLN, tetapi dia tidak melibatkan pihak swasta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.